Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan kali ini alhamdulillah kita sudah menginjak bab 2 ya. Ya, meskipun di bab 1 pun banyak sebenarnya yang saya skip, karena seperti pertumbuhan sekunder dan lain-lain itu tidak bisa saya jelaskan dengan gamblang, karena memang alokasinya itu cuman 2 pertemuan kalau di daring ini. Jadi ya gitu, kita harus memang kejar waktu, apalagi kan di kelas 12 itu masih banyak bab-bab yang harus kita selesaikan sebelum masuk ke semester 2. Nah, target saya semester 2 itu kita sudah paling enggak itu sudah masuk di evolusi bab 8, baru lanjut bioteknologi, terus kita latihan soal terus itu. Ya, meskipun nanti di bulan 9 mungkin ya, kalau memang sesuai rencana kita sudah masuk ya, kita sudah mulai tatap muka lah, itu kita mulai bimbingnya lebih awal. Oke, langsung saja. Di bab 2 ini sebenarnya masih nyambung sekali dengan bab 1 ya. Kalau di bab 1 kemarin pertumbuhan dan perkembangan, di bab 2 ini adalah tentang metabolisme. Nah, kita lanjut dulu. Tujuan pembelajaran ya, yang pertama harusnya adalah kita memahami apa itu metabolisme, kemudian baru memahami pengertian enzim, dan selanjutnya membedakan antara proses katabolisme dengan anabolisme, proses respirasi aerob dengan anaerob, dan yang ketiga adalah menjelaskan pengertian fotosintesis. Sebetulnya ini sudah dibahas di SMP, hanya saja di SMA ini kita perdalam lebih lanjut ya, seperti proses di katabolisme itu kita bahas satu-satu nanti ya, terutama di glukosa itu, katabolisme glukosa itu kita bahas dengan sangat panjang, mulai dari glikolisis sampai dengan transport elektron. Nah, terus di fotosintesis juga siklus Calvin dan juga reaksi terang nanti juga kita bahas dengan lebih mendetail. Tapi untuk kali pertama pertemuan di sini kita bahas dulu konsepnya, apa itu metabolisme. Ya, di bab 1 kita sudah tahu kalau semua makhluk hidup seluruhnya itu mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Pasti itu sudah pasti, dari kecil menjadi besar. Nah, proses yang paling penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu salah satunya ya, faktor terbesarnya adalah metabolisme. Nah, sebelum saya jelaskan masing-masing bagian ini, kita masuk dulu ke pengertian metabolisme. Nah, jadi di awal ini yang penting kita tahu dulu bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi sangat besar oleh keberadaan dari metabolisme. Nah, apa metabolisme? Metabolisme itu adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh suatu organisme atau makhluk hidup yang berfungsi atau bertujuan untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, jadi keseluruhan reaksi kimia, semua reaksi kimia yang terjadi di tubuh makhluk hidup yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi agar semua proses reaksi kimia yang bertujuan agar si makhluk hidup ini agar bisa tetap hidup terus, itu adalah metabolisme. Nah, kemudian secara konsep tujuan itu dipecah menjadi 3 utamanya, yaitu yang pertama adalah memproduksi energi ini untuk menjalankan proses pada tingkat seluler ya, memproduksi energi. Yang kedua adalah mengkonversi makanan ya, dari makanan yang dikonsumsi oleh makhluk hidup itu menjadi bahan baku penyusun protein,
lipid, asam nukleat, dan beberapa jenis karbohidrat. Ya, artinya menjadi pembangun. Jadi metabolisme dalam fungsi pembangunan, ya. Dari bahan bakar dibangunlah menjadi protein, lipid, dan macam-macam yang berfungsi di dalam tubuh kita. Itu fungsi yang kedua. Dan fungsi yang ketiga adalah mengeliminasi limbah metabolis atau ekskresi. Nah, jadi ekskresi itu sebenarnya adalah masuk ke dalam proses metabolisme. Jadi 3 fungsinya ya metabolisme, yaitu adalah memproduksi energi. Yang kedua adalah sebagai pembangun, ya. Jadi makanan itu diubah menjadi berbagai macam bahan baku penyusun yang berguna bagi tubuh, yaitu diantaranya itu protein dan kawan-kawannya. Dan yang ketiga adalah fungsi dalam mengeliminasi limbah metabolis atau fungsi ekskresi. Nah, sebenarnya fungsi utamanya itu adalah di energi ini. Nah, makanya dia disebutkan sebagai fungsi pertama. Nah, dalam fungsi metabolisme sebagai produksi energi itu pun dibagi menjadi 2. Ada yang namanya adalah katabolisme dan ada anabolisme. Oke, kita balik lagi. Nah, itu adalah sebenarnya adalah fungsi metabolisme di dalam produksi energi. Karena fungsi utama, jadi yang dibahas di bab ini lebih utama ke arah situ, karena di fungsi yang lain itu tidak kita bahas di sini. Katabolisme. Katabolisme itu adalah proses metabolisme yang dalam prosesnya itu memecah senyawa atau struktur kimia yang kompleks menjadi lebih sederhana dan menghasilkan energi. Kata kuncinya ada 2, yaitu pemecahan dari senyawa yang kompleks menjadi sederhana, dan yang kedua adalah menghasilkan energi. Contoh prosesnya adalah proses respirasi. Sedangkan yang kedua adalah proses anabolisme, itu proses penyusunan dari senyawa yang sederhana menjadi yang lebih kompleks dan membutuhkan energi. Nah, salah satunya adalah fotosintesis, di mana dalam fotosintesis ini membutuhkan energi dalam bentuk foto atau sinar matahari, ya. Makanya namanya adalah fotosintesis. Pembentukan yang memanfaatkan sinar matahari itu artinya. Oke, itu bedanya katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme adalah pemecahan, kalau anabolisme adalah penyusunan. Oke, itu konsep dari metabolisme. Nah, contohnya katabolisme itu adalah respirasi. Nah, kemarin di kelas 10 itu sudah tahu bahwa dalam lingkungan hidupnya, misalnya pada bakteri itu ada bakteri yang aerob dan anaerob, ya tahu? Bakteri aerob dan anaerob. Yang mana yang aerob itu adalah yang dia membutuhkan oksigen di dalam proses pembentukan energinya. Sedangkan yang anaerob adalah tidak menggunakan oksigen dalam proses pembentukan energinya atau dalam proses reaksi kimianya. Nah, yang aerob itu yang akan kita bahas secara panjang lebar nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau pada glukosa ini adalah glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron nanti. Nah, yang anaerob ini adalah fermentasi. Ada fermentasi etanol dan fermentasi asam laktat nanti. Sedangkan kalau pada fotosintesis nanti yang dibahas adalah reaksi terang dan reaksi gelap. Itu ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas panjang lebar tentang enzim. Ya, apa itu enzim ya? Nah, ini secara garis besarnya ada 2 ya. Ada apoenzim dan ada kofaktor. Oke, langsung kita masuk saja ke enzim. Nah, ini animasinya. Enzim definisinya adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Biokatalisator adalah artinya
mengkatalis proses atau reaksi kimia yang terjadi di tubuh. Mengkatalis itu artinya dia adalah menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan oleh suatu reaksi agar reaksi itu bisa berjalan dengan lebih cepat atau berjalan lebih efisien. Biokatalisator itu menurut saya, tapi coba nanti dibahas lagi ya, karena saya juga belum baca tentang ini ternyata. Itu definisinya, proteinnya bertindak sebagai biokatalisator. Tapi yang jelas enzim ini fungsinya di dalam reaksi itu dia tidak ikut dalam reaksi. Jadi misalnya ada proses pemecahan glukosa tadi itu menjadi asam pirufat. Enzim itu dia tidak berfungsi, tidak masuk ke dalam reaksi itu, tidak ikut bereaksi. Tapi dia berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi agar proses pemecahan itu bisa terjadi dengan lebih cepat. Nah, terus apa yang menyusun enzim? Ya, secara garis besar ada dua. Ada yang namanya apoenzim dan ada yang namanya kofaktor. Apoenzim itu adalah komponen protein, sedangkan kofaktor adalah komponen non protein yang tersusun dari koenzim dan ion anorganik. Nanti ada gambarnya setelah itu. Nah, ini akan kita bahas satu-satu nanti. Komponen enzim sudah, definisi sudah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Itu ada suhu, pH, aktivator, inhibitor, dan konsentrasi enzim dan juga substrat. Kemudian sifat-sifat enzim dan cara kerja enzim kita langsung bahas saja. Lanjut. Nih, komponen enzim yaitu tadi ada apoenzim yang merupakan komponen yang berasal dari protein dan kofaktor yang non protein. Nah, karena enzim ini bersifat karena enzim ini tersusun dari protein ya, secara garis besar ini. Maksudnya sebagian besar tersusun dari protein, yaitu apoenzim ini. Sehingga dia bersifat termolabil, yang artinya perubahan suhu sedikit saja bisa mempengaruhi bentuknya, sehingga dari perubahan bentuk itu bisa mempengaruhi kecepatan kerjanya. Nah, sedangkan yang bagian kofaktor ini merupakan bagian enzim yang tersusun dari non protein sehingga termostabil. Nah, di bagian kofaktor ini ada ion anorganik ya, yang di sini ini. Bisa magnesium ini, mangan, dan juga kuprum atau tembaga ya, kalau tidak salah. Sedangkan ada bagian yang disebut sebagai koenzim. Nah, ini misalnya koenzim ini tersusun dari NAD, kemudian FAD dan juga vitamin-vitamin. Sesuai dengan enzimnya apa. Nah, keseluruhan bagian dari enzim yang lengkap, gabungan apoenzim dan juga kofaktor ini namanya adalah holoenzim. Kalau yang bagian proteinnya tadi adalah apoenzim dan juga yang selain protein adalah kofaktor, kalau digabung semuanya adalah holoenzim. Nah, setiap enzim itu memiliki sisi aktif atau disebut sebagai catalytic site, situs katalitik. Nah, kita sebut sebagai sisi aktif aja agar lebih mudah. Nah, ini kalau misalnya digambarkan modelnya seperti ini. Situs aktifnya seperti ini dan ini substratnya yang akan direaksikan di dalam yang akan dibantu reaksinya oleh si enzim ini. Nah, digambarkan lebih mudah skematiknya seperti ini. Substrat ini adalah active site. Jadi substrat itu adalah senyawa yang akan dibantu reaksinya oleh si enzim. Tuh. Jadi dia harus memiliki sisi aktif yang cocok dengan enzim agar bisa bereaksi. Nah, setiap enzim memiliki situs aktif, kemudian bahan tempat enzim bekerja disebut sebagai substrat, bahan baru disebut sebagai produk. Nah, ini contohnya adalah maltosa dipecah menjadi 2 glukosa.
Yang substratnya itu atau senyawa yang akan diubah adalah maltosa, kemudian pengubahnya enzim apa kira-kira? Enzim maltase yang ada di usus halus, dan produknya adalah 2-glukosa. Maltosa adalah substrat, glukosa adalah produk, kayak gitu. Nah, reaksinya ini enzim tidak ikut bereaksi di dalam maltosa, tetapi dia membantu maltosa ini pecah menjadi 2-glukosa. Itulah yang dinamakan dengan biokatalisator tadi. Oke, cara kerja enzim ini sebetulnya masih belum masih belum ditemukan secara pasti. Jadi sebetulnya ada 2 teori, jadi masih berupa teori ini ya. Ada 2 teori yang menjelaskan bagaimana enzim itu bekerja. Yang pertama adalah teori gembok dan kunci. Jadi enzim itu memiliki sisi aktif yang dapat berikatan dengan substrat secara pas dan tepat seperti gembok dan kunci. Jadi kalau misalnya gemboknya adalah seperti ini, tetapi kuncinya adalah berbeda, maka tidak akan bisa nyambung. Tuh, kalau menurut gembok dan kunci, setiap enzim dan substrat itu dia sudah memiliki bentuk yang khusus sehingga tidak dapat ditukarkan dengan enzim ataupun substrat yang lain. Jadi substrat yang ini khusus hanya untuk enzim yang ini, jadi enzim yang ini khusus untuk substrat yang ini, kayak gitu. Jadi nggak bisa ditukar satu sama lain enzimnya, harus secara pas dan tepat, yang artinya adalah harus spesifik substratnya. Kalau enzimnya ini substratnya pasti ini, itu adalah menurut teori gembok dan kunci. Nah, ini enzimnya adalah berupa gembok sedangkan substratnya adalah kunci. Jadi ketika kuncinya ini pas, maka akan direaksikan menjadi produk. Kalau tidak pas, maka sisi aktifnya tidak ketemu dan ya tidak jadi produk, kayak gitu. Itu teori yang pertama. Sedangkan teori yang kedua itu adalah teori kalau bahasa Inggrisnya itu fit induction atau apa. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan adalah kecocokan yang terinduksi, induction fit. Nah, yang teori ini berseberangan dengan teori gembok dan kunci tadi. Kalau pada teori ini, sisi aktif enzim itu fleksibel, jadi dia dapat berubah-ubah sesuai dengan substratnya. Asal enzim dan juga substratnya ini cocok, nyambung ya. Meskipun sisi aktifnya tidak sama, si enzim ini bisa menyesuaikan, sehingga meskipun sisi aktifnya dan substrat tidak ketemu, pada akhirnya si enzim akan mengubah bentuknya sehingga tetap jadilah produk seperti ini. Itu kalau menurut teori kecocokan yang terinduksi. Nah, ini yang lebih baru ya. Kalau yang gembok kunci tadi adalah ini Emil Fischer tahun 1894. Sedangkan kalau yang kecocokan yang terinduksi adalah Daniel Koselan 1954. Nah, tapi kalau kita belajar enzim ini biasanya lebih sering pakai teori yang gembok dan kunci ini. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah faktor suhu. Karena tadi struktur dari enzim itu adalah tersusun dari protein, maka dia butuh suhu yang optimal untuk bekerja. Nah, misalnya kalau kita punya protein, apa yang terjadi ketika protein itu kita taruh pada suhu 0 derajat? Ya, maka protein itu akan membeku sehingga dia tidak bisa bekerja. Atau misalnya kita taruhlah pada suhu 50 derajat Celcius, ya, maka akan terjadi denaturasi atau perubahan bentuk atau penghancuran bentuk sehingga protein tersebut sudah tidak berfungsi lagi. Oleh karena itu, faktor yang pertama yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu. Makin tinggi suhunya akan terjadi denaturasi protein, sedangkan makin rendah terjadi penghambatan reaksi. Nah, ini makanya ketika suhu 0 dia akan rendah ini. Nah, semakin naik, nah titik optimalnya ini di suhu berapa? Di suhu kurang lebih 36 hingga 37 derajat Celcius.
Itu aktivitas enzim rata-rata segitu kalau untuk suhu, karena memang protein bekerja optimalnya adalah di suhu itu. Nah, kalau misalnya kita taruh di suhu 50 ya kayak gini, apalagi di suhu 60 dan seterusnya, akan terjadi denaturasi atau perubahan bentuk yang sehingga membuat protein tidak bisa bekerja lagi di suhu itu. Selanjutnya adalah pH. Nah, pH ini juga mirip seperti suhu. Dia bisa menyebabkan perubahan bentuk, ya, perubahan bentuk pada protein. Ya, kita bayangkan saja kalau misalnya kita punya protein ya, kemudian kita taruh di pH yang rendah, di pH yang sangat asam, di HCl 96%, maka yang terjadi adalah protein itu akan mengalami denaturasi juga, perubahan bentuk. Nah, sehingga dari perubahan bentuk itu akan ini mengubah sisi aktif sehingga menghalangi penggabungan substrat dengan sisi aktif enzim. Nah, maka reaksinya tidak dapat terjadi. Nah, oleh karena itu optimalnya reaksi itu terjadi di pH netral atau pH 7. Nah, 6,5 sampai 7 lah kurang lebih. Selanjutnya adalah aktivator dan inhibitor. Nah, kalau yang aktivator itu adalah molekul yang mempermudah ikatan enzim dengan substrat, sedangkan kalau inhibitor adalah yang menghambat. Nah, contohnya adalah itu ion klorin, yang dia akan mempermudah ikatan enzim dengan substrat pada amilase, pada saliva atau ludah itu. Seringnya kita sebut sebagai enzim tialin. Sebetulnya adalah amilase, sama saja. Sedangkan kalau yang inhibitor itu contohnya adalah ion sianida pada enzim respirasi. Nah, inhibitor sendiri itu ada yang kompetitif, ada yang non kompetitif. Ini kalau digrafikan seperti ini, aktivitas enzim itu ketika jumlah inhibitornya tinggi atau naik seperti ini, maka aktivitas enzimnya akan menurun. Sedangkan kalau jumlah inhibitornya rendah, maka aktivitas enzimnya akan naik kayak gini. Selanjutnya adalah konsentrasi enzim. Oh, sebentar, ada satu yang kelewat. Nah, ini di inhibitor kan ada dua, inhibitor non kompetitif dan inhibitor kompetitif. Kalau yang inhibitor kompetitif, sayangnya nggak ada gambarnya ya. Kalau yang inhibitor kompetitif itu adalah inhibitor yang dia akan menghalangi substrat itu untuk menempel. Jadi letaknya kalau yang inhibitor kompetitif itu ada di sini. Jadi biasanya adalah dia nyengkal di sini ya. Jadi kalau sisi aktifnya seperti ini ya, kemudian ada penghalangnya di sini, maka otomatis substratnya kan nggak bisa masuk. Oleh karena itu dia dinamakan dengan inhibitor atau penghambat. Nah, sedangkan yang non kompetitif biasanya itu akan menempel di bagian yang selain sisi aktifnya. Jadi ada di sini. Tetapi keberadaan dia meskipun ada di sini, dia bisa mengubah sisi aktif dari enzim. Sehingga misalnya dari bentuknya yang kayak gini bisa menjadi membulat kayak gini, sehingga tidak akan cocok dengan substrat dari enzim tersebut. Sama saja hasilnya, yaitu adalah reaksi tidak bisa terjadi. Seperti itu. Faktor selanjutnya adalah konsentrasi enzim. Semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat reaksi, otomatis seperti itu. Apa ya analoginya ya misalnya? Susah juga buat analogi kalau nggak mikir dulu. Yang jelas keberadaan dari enzim ini semakin banyak, maka otomatis energi aktivasi itu bisa ditekan seminimal mungkin sehingga reaksi itu akan semakin cepat berjalan. Nah, ini aktivitas enzim itu akan meningkat seiring dengan konsentrasi enzimnya. Nah, meskipun begitu ada titik optimalnya. Jadi ada ketika enzim itu dia terlalu banyak, justru reaksinya ini akan stagnan, karena memang substratnya sudah sesuai dengan jumlah dari enzim, sehingga kecepatan reaksi tidak bisa bertambah lagi.
Itu konsentrasi enzim. Selanjutnya adalah konsentrasi substrat. Nah, sama juga. Makin banyak substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Jadi harus seimbang dengan konsentrasi enzim tadi. Jadi kalau misalnya yang substratnya lebih banyak, enzimnya lebih sedikit, maka akan terjadi lebih lambat kayak gitu. Oke, saya kira cukup itu untuk pertemuan kali ini. Untuk pertanyaan dan lain-lain bisa ditanyakan lewat Google Classroom ataupun lewat WA.